Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video saya yang ke-27, yaitu apa saja prioritas utama motivator dalam membimbang. Nah, di dalam Bimba Ayuwa itu yaitu sesuai dengan penulisannya, B ditulis dengan huruf kecil dan MBA ditulis huruf besar, yaitu Bimba adalah proses bimbingan minat belajar anak dengan bertujuan agar anak minat, senang, suka, dan gemar belajar sehingga terbangunnya pondasi karakter pembelajar yang kuat dalam rangka terwujudnya generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, pembelajar adalah orang yang suka belajar, orang yang menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya untuk memperbaiki diri dan lingkungannya. Nah, di dalam proses ini anak suka minat belajar itu yaitu dengan proses yang tentunya dengan fun learning, terus small step system, terus ada individual system, juga dengan variasian skill. Nah, apa sih fun learning itu? Nah, fun learning adalah proses kegiatan yang 100% menyenangkan bagi anak. Nah, terus kok hanya anak saja ya bu gurunya? Nah, kalau bu gurunya itu adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak di dalam kelas. Jadi guru harus wajib menerapkan 5S: sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut namanya selama berada di dalam lingkungan Bimba. Nah, kenapa harus fun learning di dalam Bimba itu? Karena tujuannya di Bimba ini adalah menumbuhkan minat baca dan belajar anak, untuk membuat anak senang dan menyukai kegiatan baca dan belajar, yaitu ya harus fun learning tentunya, sehingga anak tidak bosan. Nah, ada small step system nih. Dalam small step system ini adalah proses yang dilakukan secara bertahap dengan mudah untuk membuat anak senang belajar, dan pemberian materi juga harus sesuai tahap kemampuan anak karena setiap anak memiliki berbeda-beda gitu. Terus juga di Bimba telah menyusun kurikulum secara bertahap dan juga ada bagan-bagannya. Nah, individual system ini yaitu untuk dapat menerapkan small step system tentunya. Jadi dilakukan tidak dengan klasikal namun harus individual. Nah, individual system itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Jadi anak itu sebagai subjek belajarnya dari kebutuhan dan hak-hak yang benar-benar diperhatikan. Nah, kebutuhan anaknya itu bermain, sedangkan belajar itu adalah hak anak, bukan kewajibannya. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Dan kita guru sebagai motivator, artinya guru selalu memberikan semangat kepada anak dengan melalui memberi reward berupa penghargaan seperti kata-kata positif atau tepuk tangan atau pelukan atau elusan gitu. Dan di individual ini di individual system ini bukan klasikal ya. Kalau klasikal system itu semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama, tapi kalau individual system pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Nah, ada variasi skill. Di variasi skill ini adalah kemampuan guru dalam memvariasikan kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, kegiatan di kelas ini memenuhi 3 aspek, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi harus divariasikan, karena kalau misalnya kita tidak memvariasikan kelas, itu anak cenderung banget cepat bosan, cepat jenuh. Jadi anak nggak bisa kita paksa untuk ayo nak fokus nih sama ini bukunya sayang, ayo nak lihat ini sayang bukunya, sini liatin Bu Sri dulu nih sayang, begini dulu sayang gitu, nggak bisa. Tapi anak kan fokusnya dengan yang lain gitu, seperti itu. Yang B yaitu kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses Bimba interview. Nah, karena ini jauh ya, atau pembelajaran jarak jauh, jadi bisa dilakukan
di dalam kegiatan inti. Juga tambahan 10 menit yaitu dengan video call WA pribadi gitu. Jadi kita bisa lebih mengevaluasi efektif lagi ke anak. Nah, dalam proses baca-bacaan itu yaitu saat kegiatan intinya. Jadi saat anak sedang menulis, saat anak sedang mewarnai, saat anak sedang menggambar, itu kita bisa memverbalkan huruf, verbal dikte dan lainnya, tentunya dengan bahasa Bimba. Nah, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam Bimba DL? Berikan contohnya. Alhamdulillah sudah. Yaitu contohnya saat di jam 10 yaitu saat di jam 10 itu ada Abang Radit, Abang Alvaro dan Abang Rafa. Nah, kalau Abang Radit ini sudah kata me atau men. Jadi kita saat anak sedang menulis, saat anak sedang fokus dengan modulnya, kita sambil bisa memverbalkan. Misalnya MEMBACA, nanti dia tinggal jawab membaca gitu. MEMBACA membaca, MEMBACA membaca gitu. MENUAEN menuang gitu katanya. MENUAEN menuang, MENUAEN menuang gitu. Terus juga kalau Abang Alvaro ini masih di kata JLN TRC, yaitu dengan 5 HVS, 5 HVK gitu, dengan kata-kata POHON pohon, POHON pohon, POHON pohon, PAGAR pagar, PAGAR pagar, PAGAR pagar gitu. Terus di jam 2 siang ada Kakak Ica sama Abang Algi. Nah, kalau Abang Algi ini masih JLN TRC gitu. Jadi masih di eja-eja dikit-dikit. Seperti misalnya KU gitu, kuku. Jadi masih benar-benar pengenalan. Nah, kalau Kakak Ica ini sudah SD kelas 1, jadi dia sudah mengarang bebas. Sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, manfaatnya itu yaitu karena prosesnya fun learning, small step system, individual system, dan tentunya memvariasikan. Jadi anak mudah dan anak cepat memahami atau anak cepat menanggapi apa yang kita sebagai motivator ungkapkan, dan jadi anak bisa memverbalkan dulu, lalu nanti baru mengenal angkanya gitu. Lalu apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses Bimba DL? Nah, kalau sebagai motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses Bimba DL, anak jadi bosan, jadi mudah jenuh, karena kan prosesnya harus 100% menyenangkan, harus 100% benar-benar fun learning. Jadi kita sebagai guru harus memvariasikan skillnya, yaitu dengan proses baca-bacaan, karena kan di Bimba ini yaitu bimbingan minat belajar dan minat baca anak. Sekian video saya yang ke-27 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.